Silakan duduk kembali. Shalom. Ada sukacita. Ada sukacita. Mari kita baca bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Ambil 1 Petrus pasal yang ketiga. 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Kita akan sambung dengan 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Dan kita sambung dengan Filipi 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-13 disambung dengan 1 Petrus 4 ayat yang ke-8 dan Filipi 4 ayat 4 sampai 6. Mari kita baca sama-sama 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Kita sambung 1 Petrus 4 ayat 8. 1, 2, 3. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kita sambung dengan Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Terima kasih. Hari ini saya ingin merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan tema kebaikan yang melampaui keadilan. Nanti kelanjutan surat Ibrani kita akan merenungkannya dalam minggu depan. Namun hari ini saya ingin membawa kita untuk melihat kebaikan yang melampaui keadilan. Dalam bagian ini Rasul Petrus sendiri menjelaskan kepada kita bahwa dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik. Jika kamu rajin berbuat baik. Nah, penekanan saya dalam bagian ini adalah kebaikan itu sendiri. Bahkan kita melihat juga dalam Filipi dia katakan bahwa bersukacitalah selalu, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, dan biarlah kebaikan hatimu diketahui oleh orang lain. Sehingga Rasul Petrus dan juga Paulus menekankan tentang kebaikan. Menekankan tentang kebaikan. Namun kita melihat bahwa konsep kebaikan menurut hukum dunia adalah saya mau melakukan kebaikan kepada orang lain supaya ada dua hal. Karena dua hal. Yang pertama, oleh karena dia telah menunjukkan kebaikan kepada saya, maka saya harus melakukan kebaikan kepadanya. Ataukah hal yang kedua adalah saya melakukan kebaikan kepadanya supaya nanti dia akan melakukan kebaikan kepada saya. Itu konsep kebaikan menurut dunia. Sehingga dalam penekanan ini kita akan melihat kenapa sehingga Rasul Paulus menekankan kebaikan itu sendiri. Kita sebagai orang percaya harus menunjukkan kebaikan itu sendiri. Kenapa? Kalau memang kebaikan kekristenan sama dengan kebaikan di dalam dunia ini, kenapa harus ditekankan tentang kebaikan itu sendiri dalam kekristenan? Bukan kebaikan itu kita lakukan oleh karena orang telah terlebih dahulu berbuat baik kepada kita. Bukankah kebaikan itu kita lakukan oleh karena nanti ada satu harapan bahwa orang akan berbuat baik kepada kita. Sehingga di sini kalau kita melihat bahwa kebaikan kekristenan dan kebaikan dunia itu sama, maka saya percaya dan saya rindukan supaya tidak usah kita menjadi orang Kristen. Kita menjadi orang dunia saja. Kenapa? Orang dunia pun melakukan kebaikan yang mungkin lebih daripada secara realita, lebih daripada orang-orang percaya kepada Tuhan. Namun saya katakan kalau kita mengikuti konsep dunia dalam konsep keadilan, konsep kebaikan ini sendiri, maka saya katakan bahwa
konsep kebaikan dunia hanya sebatas kebaikan di dalam keadilan. Saya ulangi kalimat ini. Kalau kita mengikuti konsep kebaikan ini, maka kebaikan di sini hanya dalam konsep keadilan. Kenapa? Adil dalam kebaikan adalah ketika saya berbuat baik kepadamu, maka adilnya adalah kamu harus berbuat baik kepada saya. Betul? Sehingga dengan demikian, saya berbuat baik kepadamu oleh karena engkau telah berbuat baik kepada saya. Itu adil, betul? Saya berbuat baik kepadamu oleh karena nanti engkau tahu diri bahwa engkau harus berbuat baik kepada saya. Sehingga perbuatan baik yang saya lakukan sebagai investasi supaya orang berbuat baik kepada saya. Sehingga tidak heran ketika orang lain sudah mendapatkan kebaikan, maka dia berjuang dengan susah payah, dengan sekuat tenaga, dengan apa adanya, supaya dia harus membalas kebaikan itu sendiri. Itu namanya kebaikan di dalam keadilan itu sendiri. Betul? Kebaikan di dalam keadilan itu sendiri. Namun saya mau katakan, kalau orang Kristen hanya tinggal dan memegang kebaikan dalam konsep keadilan seperti ini, maka saya katakan, percaya atau tidak, lambat atau tidak, saudara akan kecewa. Betul? Saya dan saudara akan kecewa. Kenapa? Karena tuntutan keadilan, kebaikan di dalam keadilan yang kita tuntutkan, kita harapkan. Kita bukan mengharapkan kepada seseorang yang super, seseorang yang sempurna. Tetapi kita mengharapkan daripada orang-orang yang sederhana, orang-orang yang tidak sempurna. Manusia itu kan tidak sempurna, betul? Siapakah manusia yang mampu melakukan kebaikan yang sempurna yang dituntut oleh sesamanya? Tidak akan mungkin. Sehingga dengan demikian saya katakan bahwa ketika kekristenan hanya ada dalam kebaikan yang ada dalam keadilan, yaitu saya melakukan kebaikan supaya orang melakukan kebaikan kepadaku, maka percaya atau tidak, siapapun saudara, saudara akan kecewa. Orang yang paling saudara kasih, saudara berbuat baik kepadanya, lama-kelamaan saudara akan tahu bahwa ternyata ada momen, ada case di mana dia tidak akan baik buat saudara. Betul? Sehingga di sini ini tantangan buat kita sebagai orang percaya. Nah, kalau demikian, kenapa? Dasar apa Petrus dan Rasul Paulus mereka menekankan tentang kebaikan? Saya katakan bahwa kebaikan yang sejati memiliki tiga prinsip. Yang pertama, kebaikan yang melampaui keadilan adalah kebaikan yang harus melewati tiga hal. Yang pertama, kebaikan yang harus kita miliki adalah kebaikan yang melampaui keadilan. Ini bagian yang pertama. Kebaikan yang melampaui keadilan. Saya rindu supaya tidak ada yang ngantuk ya, ikutin pembicaraan saya. Karena pola saya hari ini berkhotbah beda dengan pola-pola hari minggu-minggu yang lalu. Saya akan berusaha sebagaimana saudara inginkan. Begini. Yang poin yang pertama adalah kebaikan yang melampaui keadilan. Kalau kebaikan hanya di dalam keadilan, maka saudara melakukan kebaikan dan menuntut orang lain buat baik kepada saudara. Maka otomatis dalam konteks ini kita melihat ada tuntutan, ada investasi dan lain sebagainya. Kalau dia tidak membalas kebaikan kepada saya, maka dia tidak adil, betul? Kalau dia telah berbuat baik kepada saya, tapi saya tidak membalas kebaikan kepadanya, maka otomatis saya tidak adil. Itu konteks keadilan menurut dunia. Sehingga ini diatur di dalam hukum. Namun saya katakan bahwa di dalam kekristenan kebaikan harus melampaui keadilan. Ada seseorang yang datang ke rumah saya dan kami berdiskusi, kemudian saya katakan bahwa orang Kristen harus melampaui keadilan, melampaui kebaikan. Kemudian dia bilang,